Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pertemuan 7 yang berjudul sumber hukum dan klasifikasinya. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu hukum. Dan dosen mata kuliah ilmu hukum adalah Ibu Trini Srihadiati MH. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Nama saya sendiri, Ajeng Herginatia Hairunisa, dengan NIM 21435000961. Nama saya Berlian Kasih-Mahu dengan NIM 2143500730. Perkenalkan, nama saya Edgar Opa Fitra Sirait dengan NIM 21435000342. Nama saya Kamelia Putri Jana dengan NIM 21435018888. Nama saya Tabina Farah dengan NIM 21435052. Selanjutnya, langsung ke pembahasan video mengenai materi pertemuan 7 sumber hukum dan klasifikasinya. Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan harus sesuai dengan hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum, kita harus mengetahui sumber hukum. Berbicara tentang hukum tentunya tidak lepas dari sumbernya. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sebelumnya dimulai dengan definisi sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum juga dapat diartikan menjadi dua arti. Yang pertama yaitu, mengapa hukum itu mengikat? Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti material. Dan yang kedua yaitu di manakah kita bisa mendapat atau menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber dalam arti formal. Dan kita akan menuju ke pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber hukum. Beberapa ahli hukum membagi sumber hukum yang masing-masing bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika menurut Van Apeldoorn, dia membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu 1. Sumber hukum dalam arti historis, 2. Sumber hukum dalam arti teleologis, 3. Sumber hukum dalam arti filosofis, dan keempat, sumber hukum dalam arti formil. Dan selanjutnya yang menurut Ahmad Sanusi, ia membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Lalu ada menurut Algra membagi sumber hukum menjadi dua juga, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Dari pendapat beberapa ahli yang tadi saya sebutkan, yang umum dipakai adalah pembagian yang terakhir, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, tradisi pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan nasional, keadaan geografis, dan lain-lain. Salmon dan Bodenheimer merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara, merupakan sumber-sumber hukum dalam arti material. Sumber-sumber dalam arti material berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain sebagainya. Sumber hukum material adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor itu ialah 1. Faktor ideal, yaitu beberapa patokan yang tetap
tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Yang kedua, faktorial, yaitu hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hukum atau pengklasifikasian hukum. Untuk memudahkan pemahaman mengenai hukum, maka perlu dilakukan pengklasifikasian. Pengklasifikasian hukum dibagikan menjadi bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, tempat dan masa berlakunya, sifatnya, wujudnya, dan lain-lain lagi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengklasifikasian hukum tersebut. Salah satunya adalah hukum menurut fungsinya. Hukum menurut fungsinya itu dibagikan menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material atau substantive law terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban dengan kewajiban-kewajiban. Namun sumber lain mengatakan bahwa hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Sebagai contoh adalah KUH pidana dan KUH perdata. Kemudian yang kedua, ada hukum formal atau hukum formil. Ya, bisa disebut juga adjective law. Peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa seperti KUHAP, KUHA Perdata, dan PT-UN. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya itu dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Hukum objektif adalah kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak atau orang tertentu saja. Sedangkan menurut Appledorn, hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Kemudian ada hukum subjektif. Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Namun menurut Appledorn, hukum subjektif merupakan hubungan yang diatur oleh hukum objektif berdasarkan nama yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Disebut subjektif karena dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu, sesuatu objek yang tertentu. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum objektif sebagai peraturan hukumnya dan hukum subjektif sebagai peraturan-peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan demikian menjadi hak dan kewajiban. Selanjutnya, hukum menurut saat berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya KUHP, KUH Perdata, atau sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Yang kedua, ada ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Misalnya rancangan undang-undang atau rancangan peraturan lainnya. Menurut Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa ius constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara yang pertama, digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru, atau undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan dari ius constituendum. Yang kedua, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru atau unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum.
Yang ketiga, penafsiran peraturan perundang-undangan. Nah, penafsiran yang ada kini tidak mungkin sama dengan penafsiran pada masa lampau, maka terjadi perubahan dari ius constituendum berubah menjadi ius constitutum. Yang keempat, perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Lalu, pembedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Selanjutnya, hukum menurut daya kerjanya. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Ialah sebuah kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Jadi dapat diingat bahwa hukum ini tidak dapat dikesampingkan. Misalnya, setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, hukum yang bersifat melengkapi atau fakultatif, yaitu sebuah kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan. Hukum ini dapat dikesampingkan oleh para pihak yang bersangkutan, seperti perjanjian tentang boleh tertulis atau tidak, boleh dilakukan atau dibuat di hadapan notaris atau tidak, dan sebagainya. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu kaidah yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukuman tidak tertulis yaitu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum menurut wilayah berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional itu berlaku dalam suatu negara dan hukum internasional berlaku melintasi batas wilayah atau suatu negara. Lalu di sini ada klasifikasi hukum menurut isinya, yaitu yang pertama ada lex generalis. Hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Yang kedua ada lex specialis, hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu dari segi isinya hukum dapat dibagi menjadi 1. Hukum privat, hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum acara perdata. Lalu yang terakhir ada hukum publik, hukum yang berkaitan dengan fungsi seperti HTN, HAN, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Hukum menurut sumbernya. Yang pertama adalah hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua hukum adat, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. Ketiga hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Yang keempat hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Dan yang kelima hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya itu dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Hukum objektif adalah kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak atau orang tertentu saja. Sedangkan menurut Apeldoorn, hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Kemudian ada hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Namun menurut Apeldoorn, hukum subjektif merupakan hubungan yang diatur oleh hukum objektif berdasarkan nama yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Disebut subjektif karena dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu, sesuatu objek yang tertentu. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat.
hukum objektif sebagai peraturan hukumnya, dan hukum subjektif sebagai peraturan-peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan demikian menjadi hak dan kewajiban. Rangkuman. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Jenis sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material ialah merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum atau yang menentukan isi hukum. Sumber hukum formal ialah sumber suatu peraturan untuk memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal antara lain yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat keputusan-keputusan hakim, yang kelima pendapat sarjana hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut fungsinya, saat berlakunya, daya kerjanya, bentuknya, wilayah berlakunya, isinya, sumbernya, dan menurut wujudnya.